Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Ramadan Yusuf. Saya bagian dari kelompok Educare akan menjelaskan beberapa pekerjaan atau beberapa item yang saya kerjakan. Di sini bisa dilihat saya mengerjakan image target untuk aplikasi. Kira-kira seperti ini image target yang akan kami pakai. Lalu saya juga mengerjakan atau membuat logo untuk aplikasi kami. Lalu yang selanjutnya itu ada objek 3D. Untuk objek 3D ini kami pertama kali itu mengambil dari web atau objek 3D yang free. Lalu pada saat saya import ke Blender itu hanya berbentuk objek 3D biasa. Lalu saya menambahkan bone atau tulang untuk menggerakkan beberapa part tangan agar saya dapat menyesuaikan dengan bahasa CB yang kami mau. Lalu untuk pewarnaannya saya hanya mewarnakan dengan warna standar yaitu warna putih. Lalu di sini juga sebenarnya ada lamp atau lampu. Lampu ini akan terlihat pada saat nanti di Unity. Objek ini akan kami pakai untuk dua keluaran, yaitu yang pertama untuk baca kartu dan baca objek. Untuk baca kartu itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Prakosa. Singkatnya itu nanti ada kartu yang sudah saya bikin tadi akan meng-scan dan akan mengeluarkan sesuai alfabet bahasa CB. Di sini bisa dilihat ini adalah huruf A. Ketika kita meng-scan kartu huruf A akan keluar objek tangan dengan bahasa CB yang sudah kami buat. Di sini kami sudah membuat 10 huruf alfabet bahasa CB berbentuk tangan. Oke, untuk selanjutnya objek ini juga akan dipakai untuk fitur baca target atau baca objek. Oke, selanjutnya di sini adalah tampilan UI yang saya buat terlebih dahulu menggunakan Adobe XD. Lalu akan disempurnakan atau direvisi oleh Prakosa mengenai font, pewarnaan dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan palet agar mencari warnanya lebih gampang untuk mencocokkan warnanya. Lalu di sini ada logo yang pertama kali saya buat. Lalu Prakosa memberikan ide untuk mewarnakannya seperti ini. Ini logo pertama yang saya buat. Lalu ini logo kedua yang akhirnya kami pakai untuk UI. Oke, selanjutnya untuk di sini bisa dilihat juga ada fitur atau menu baca kartu dan baca objek. Baca kartu itu yang tadi saya sudah katakan, kita membaca image kartu yang sudah dibuat. Lalu untuk baca objek ini kita akan mengikuti garis pola objek yang sudah saya buat tadi juga di Blender. Untuk membuat pola garisnya kami menggunakan model target generator. Nah, di sini ada beberapa model target yang sudah kami buat. Nah, ini adalah salah satu contoh model target yang kami buat. Kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk penerapan UI interface akan dilanjutkan oleh teman saya, Prakosa Dwi Prasetya. Untuk Prakosa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke saya, Prakosa Dwi Prasetya. Saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang apa saja yang sudah saya lakukan atau kontribusi apa saja yang sudah saya lakukan dalam pembuatan aplikasi ya ini. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama, saya mulai. Untuk yang pertama kali yang saya buat adalah sampel scene 1. Sampel scene 1 ini sebagai splash screen. Namun pada project ini splash screen tidak digunakan menggunakan aplikasi. Hanya saja splash screen yang digunakan berupa tombol sederhana yang ketika dia dijalankan seperti sebagai berikut. Saya akan mendemokan. Ketika diklik mulai, dia hanya untuk berpindah ke scene.
selanjutnya. Dan selanjutnya adalah Simple Scene 2. Simple Scene 2 ini berfungsi untuk menampilkan menu utama. Ada menu baca kartu, ada menu objek, baca objek, dan juga tombol keluar. Nah, untuk desain yang dilakukan dari awal sampai akhir, kami melakukan desain ini bersama-sama dengan desain abstrak yang dibuat oleh Raihan Ramadan Yusuf. Sementara saya melakukan beberapa perbaikan terhadap desain yang telah dibuat, seperti perbaikan pada tampilan tombol, tulisan, font, dan jenis pewarnaan. Nah, langsung saja ke fungsi dari tombol tersebut. Setelah membuat tombol baca kartu, baca objek, dan tombol keluar, tahap selanjutnya adalah mengaktifkan fungsi dari tombol-tombol tersebut. Nah, buat yang belum tahu bagaimana sih cara mengaktifkan tombol scene terlebih dahulu itu, jadi tombolnya itu bisa pindah ke scene lain. Nah, pertama kita buat dulu create empty atau istilahnya kayak objek, atau ya bisa dibilang objek lah, objek kosong. Nah, yang berfungsi untuk sebagai script, tempat script dia. Nah, selanjutnya setelah membuat scriptnya, kita drag and drop saja objek change scene ke sini. Jika sudah, pilih metode yang digunakan pada saat pengkodingan yang sudah kita buat. Nah, lalu masukkan scene mana yang mau kita tuju. Baca, misalkan seperti pada di gambar baca kartu, maka scene akan berpindah ke baca kartu. Ya, seperti ini demonstrasinya. Ketika kita klik, maka program akan pindah ke scene selanjutnya. Selanjutnya untuk tombol objek juga sama, prinsip yang digunakan juga sama. Nah, yang berbeda adalah tombol keluar, karena yang shortcut yang digunakan juga berbeda. Ini ada dua file, saya akan buka. Oke. Nah, ini shortcut satu lagi. Nah, ini adalah seperti yang dilihat nih, change scene. Change scene itu berfungsi untuk berpindah ke scene selanjutnya, dan ini metodenya yang digunakan, metodenya bertipe void. Pertama, untuk mengaktifkan tombol sini itu kita membuat sebuah file class yang sudah kita buat tadi, lalu kita membuat objek bertipe void public yang bernama button change scene dengan parameter bertipe string dan memiliki nama scene name. Selanjutnya dari metode tersebut kita memanggil sebuah metode dengan objek scene manager dan metode yang bernama load scene. Metode load scene ini diisi parameternya dengan variabel scene name. Selanjutnya untuk shortcut quit atau shortcut untuk tombol keluar, ada beberapa hal yang berbeda, namun metode yang digunakan tipenya juga sama-sama menggunakan public void. Oke, itu saja dari saya. Oh ya, ada satu lagi. Ini adalah scene baca kartu. Nah, untuk scene ini seperti yang lihat, mungkin untuk di bagian scene-nya ini tidak terlihat apa-apa. Namun objek yang digunakan terdapat di AR kamera, jadi terpisah. Maksudnya terpisah, UI interface-nya itu tidak langsung di depan kameranya. Nah, ini image targetnya. Saya buat kecil sekali. Oh ya, saya buat 2D, jangan lupa. Nah, ini adalah image yang sudah saya buat, dan saya memposisikan kameranya dengan koordinat sebagai berikut. Bisa dilihat di pojok kanan atas. Ini adalah kartu yang sudah saya input. Jadi satu objek dapat membaca satu kartu
dapat dibaca dengan satu objek yang berbeda. Oke, ini objeknya. Dan ini satu lagi tampilan baca objek. Jadi baca objek ini bertujuan untuk mengetes apakah kita sudah bisa menggerakkan tangan kita sesuai huruf yang dimau, sesuai bahasa CB yang benar. Nah, ini adalah objek 3D-nya. Kalau kalian bisa lihat, yang putih-putih ini adalah boundary, sementara yang abu-abu kecoklatan ini adalah objeknya. Untuk lebih detailnya bisa lihat di game, atau juga nanti saya akan mendemokan berjalannya aplikasi yang sudah saya buat. Oke, itu saja untuk penjelasan pembuatan aplikasinya. Akan berlanjut ke aplikasi yang sudah digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke saya, Prakosa Dwi Prasetya. Ini adalah tampilan awal atau space screen yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja saya akan mencoba tombol mulai. Dari tombol mulai ke menu terdapat 3 pilihan menu: baca kartu, baca objek, dan keluar. Saya akan mencoba fitur baca kartu. Oke, langsung saja saya akan memilih huruf A karena saya sudah mempersiapkan kartu A. Dan seperti apakah objek yang akan ditampilkan? Nah, ini adalah tampilan dari objek yang sudah dibuat objek A. Ini adalah tampilan objek tangan huruf A, dan juga terdapat tombol kembali yang juga aktif, bisa dapat digunakan. Selanjutnya untuk baca objek. Untuk baca objek, saya akan menggunakan objek yang berada di komputer yang sudah saya siapkan di komputer. Mengingat karena sulit untuk menggunakan tangan sendiri. Oke, langsung saja saya akan gunakan. Oke, ini dia fitur baca objeknya. Iya, berhasil seperti yang dilihat. Objek telah terbuat, telah melakukan scan objek tangan yang sudah terbuat. Itu saja. Oh ya, satu lagi fitur keluar aplikasi. Fitur ini juga berfungsi dengan baik. Saya akan coba. Ya, sudah keluar aplikasi. Itu saja demo dari aplikasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.